Apa katanya nih Pak? Silakan, Budi. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi yang cerah ini kita akan memulai pelajaran, yaitu pelajaran akidah akhlak yang berjudul iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Jadi Bapak mau tanya, rukun iman yang keberapakah? Apa iman kepada malaikat ini? Bisa dijawab, Bilisa? Rukun iman yang kedua, Pak. Rukun iman yang kedua, betul. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat maksudnya meyakini bahwa malaikat itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tetapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berbeda dengan kita ataupun dengan jin, karena malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan kita yang diciptakan dari tanah liat dan jin yang diciptakan dari api. Adapun beberapa kelebihan antara malaikat dan manusia. Ada yang tahu kelebihannya dari manusia? Tidak, Pak. Tidak. Yang lainnya dia, mana dia? Pak. Tahu apa perbedaan kelebihan malaikat dengan manusia? Tidak, Pak. Baiklah. Kelebihan malaikat yang pertama ialah malaikat tidak akan bertambah tua ataupun bertambah muda. Mulai dari dia awal diciptakan sampai hari kiamat kelak. Maka malaikat itu akan tetap seperti itu. Walaupun beribu-ribu tahun umurnya, jutaan tahun, dan umurnya tetap sama segitu. Dan raut bentuk tubuhnya pun seperti itu. Yang kedua, dia bisa melintasi alam semesta secepat kilat. Dia diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan, yaitu dengan melintasi alam semesta dengan kecepatan seperti kilat, karena ada sepasang sayap yang panjang di kedua belah punggungnya. Yang ketiga, dia tidak berjenis laki-laki, perempuan, dan tidak berkeluarga seperti halnya jin dan manusia. Jadi bisa dibilang kalau malaikat itu bisa tunggal, karena dia tidak ada saudaranya, tidak ada keluarganya, tidak menikah, dan wujud malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia dengan secara apapun. Walaupun pada zaman sekarang ini sudah banyak para ahli, para pencipta alat canggih untuk menciptakan alat melihat yang tidak kasat mata, bisa dilihat dengan alat tersebut. Tetapi untuk melihat malaikat hanya Nabi Muhammad SAW saja yang bisa. Masya Allah. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Maka dari itu Bapak akan mencoba bertanya kepada Belisa, sebutkan ke-10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dia galak. Apa, Pak? Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kita di sini apa? 5 dari Belisa, 5 dari dia. Dan dia. Baik, Pak. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya memberi rezeki. Yang ketiga, malaikat
malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat ada Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima ada Mungkar, tugasnya menanyakan amal manusia di alam kubur. Baik, yang dari 6 sampai 10 dipersilakan kepada dia untuk melanjutkan nama-nama malaikat tersebut dan tugas-tugasnya. Malaikat Ridwan menjaga. Jangan dari bawah apalah dia apanya, diurutkan. Kalau Ridwan itu dari bawah jadinya tuh. Nggak bisa, Pak. Yaudah, yang penting betul. Udah, Pak. Belum lagi, baru apa satunya? Baru malaikat Ridwan. Yang lainnya? Israfil. Israfil itu nomor 4. Yang belum. Tapi Terakhir tadi Mungkar dan bisa Nakir. berurutan, Pak. Bagaimana? Tapi nggak bisa. Jibril udah tuh. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar itu dah. Jadi ya, yang belumnya dia apa? Yang mau dia sampaikan. Malaikat Nangkir tugasnya menanyai mayat dalam kubur. Malaikat Rakib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Cukup, Budi. Cukup, Pak. Cukup. Ya, ditutup dulu, Pak. Yes. Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah habis, dan untuk minggu depan mohon diulangi kembali tentang pembahasan kita hari ini karena minggu depan akan Bapak tanya lagi yang telah Bapak jelaskan hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat untuk Budi Syamat atau Budi Rahman yang selalu membudidayakan. Mudah-mudahan segera menikah agar lebih tertata pembudidayaannya Budi Rahman. Amin. 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 Contohlah Muhammad Riyandi. Oke. Meli Avela, dengar suara Bapak Meli? Gimana perjuangannya mencari sinyal? Oke, Meli sudah siap. Kita kasih kesempatan Meli dulu karena dia dah dari tadi itu. Nggak dengar. Meli dengar suara Bapak Meli? Nggak dengar. Halo Meli. Meli, silakan Meli, waktunya Meli 5 menit saja. Anda semua. Yang lain tolong ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, apa kabarnya ini? Baik, Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin tentang akidah akhlak. Dan kita pada pertemuan ini yaitu tentang kerjasama dan saling tolong menolong. Apa Anda semua tahu itu kata dari arti kata kerjasama? Bekerja bersama-sama, Bu. Tentang Rafael. Bekerja bersama-sama, Ibu. Kerja sama kan, Bu? Atau manusia tidak mampu
untuk menjalani hidup itu sendirian. Setiap hendak memenuhi kebutuhan, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu adalah pengertian dari kerjasama. Karena kita tidak mampu mencukupinya, contohnya ketika kita memerlukan makanan, beras yang biasa dimasak oleh ibu kita adalah masih bercukup. Kita dalam bekerja sama itu harus saling tolong menolong, yang mana sebagai maksud kita juga perlu memiliki sifat tertuju yang kita amalnya itu kerjasama dan tolong menolong. Yang mana kerjasama itu yaitu merupakan bentuk lain dari tolong menolong. Keduanya sama-sama tujuan mereka seseorang tercipta persatuan dan kesatuan. Sekarang ibu bertanya. Tegar ngombe kumayan itu. Bagaso. Selanjutnya, Bu. Sekarang ibu aku bertanya kepada dia, apa arti dari kerjasama? Kerjasama ialah suatu usaha yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Baik. Selanjutnya, tolong menolong. Kita dalam berkehidupan atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kepada saudara, apa itu dari pengertian dari tolong menolong dan contohnya bisa disebutkan? Apa saudara Tegar mendengar suara saya? Jaringan jelek sini, Bu. Agak patah-patah, Bu. Kurang jelas. Ibu ulangi sekali lagi apa? Apanya yang patah? Tegar. Jaringannya, saudara. Ya, apa, Bu? Saudara Tegar bisa menyebutkan pengertian dari tolong menolong? Apa, Bu? Nampaknya Rizky Tegar ini tidak dapat jaringan. Pertanyaan akan Ibu minta kepada saudara Riyandi untuk menyebutkan pengertian tolong menolong. Saling membantu, Bu. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa contoh dari tolong menolong saudara Riyandi? Apa bisa disebutkan? Contohnya ada teman kita mau berangkat kuliah. Nah, jadi dia nggak ada kendaraan, kita tompangin. Seperti itulah, Bu. Nah, contoh dari saudara Riyandi bisa. Sekarang Ibu akan mau bertanya lagi kepada saudari Belisa Fitri. Ibu mau bertanya, tolong menolong itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berarti tidak ditentukan waktunya dan tempatnya. Apa yang Ibu mau tanyakan kepada saudari Belisa itu apa saja dari tolong menolong ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, Bu. Contohnya, Bu. Iya.
sebutkan hikmahnya dulu. Hikmah dari tolong menolong, salah satunya melatih sabar atau saling sayang menyayangi terhadap sesama manusia. Ini kerja dulu. Memahami apa itu tolong menolong dan bekerja sama, dan di mana saja yang dilakukan untuk saling tolong menolong dan bekerja sama. Baik, untuk minggu ini itu saja penyampaian materi kita, dan untuk minggu besok Ibu akan menanyakan materi kita minggu ini. Untuk lebih lanjutannya Ibu memberikan tugas di buku LKS-nya, yaitu ditengok di halaman 38 uji kompetensinya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai kerjasama dan tolong menolong. Tolong dicari di rumah dan minggu besok dikumpulkan kepada Ibu. Itulah pembelajaran kita pagi ini. Semoga keadaan sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat untuk Meli Avela yang sudah praktek pembelajaran online. Di lokalnya belum ya, Meli? Udah ya. Tapi kok ada namanya di list? Pertama kali Pak, materi SD. Pertama tampil, Nama Pak. Anda itu ada di list ini. Cek lagi di grup itu. Nama yang belum praktek di lokal. Meli Avela. Oh, enggak ada. Enggak. Oke, selanjutnya siapa? Ada Riandi, Belisa, Tegar. Siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Tegar. Iya, Pak. Ada salat subuh, Tegar? Bapak. Ada salat subuh? Bapak. Ada salat subuh? Salat subuh. Ada uang 100.000? Uang 100 ada, Pak. Nah, ya kalau uang cepat dia itu. Tapi kalau urusan salat enggak dengar dia. Nah, tadi onda lalu, Pak. Terang, ada, Pak. Silakan Rizky Tegar 5 menit. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Bapak ada kedengaran? Ada, Pak. Ada. Untuk nanti Bapak minta tolong kepada sekretaris untuk mengambil absen ya, nanti dikirimkan aja langsung ke WA Bapak. Baik, Bagaimana Pak. kabar Anda pada pagi hari ini? Udah sarapan? Belum, Pak. Ngopi, Budi udah ngopi? Belum, Pak. Nggak sempat, Pak. Masuk cepat kali tadi, Pak. Oh, masuk cepat kali tadi ya. Dia kalau kita belajar online nih nggak apa-apa, sedikit santai itu nggak masalah lah ya, buat kopi dulu gitu kan, belajar sambil ngopi itu nggak apa-apa lah. Kalau telat nggak boleh masuk lagi, Pak. Oh, boleh. Kenapa? Siapa bilang nggak boleh? Pada pembelajaran pagi hari ini itu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, seperti biasa Bapak nggak terlalu menyuruh Ananda untuk terlalu tegang, santai aja. Dengarkan. Yang penting Ananda semua itu ngerti dan besok ujiannya itu dapat ya. Pak. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Materinya pagi ini itu adalah modernisasi dunia Islam atau pembaharuan pada dunia Islam. Ada yang tahu itu apa itu pembaharuan? Perubahan, Pak. Perubahan. Oke. Bolehlah. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaharuan itu atau modernisasi itu adalah usaha untuk mengubah paham-paham
adat istiadat, dan sebagainya. Kalau pengertian modernisasi dunia Islam, upaya untuk menyesuaikan paham-paham Islam dengan perkembangan zaman. Karena pada waktu itu perkembangan zaman itu sudah teknologi udah ada gitu ya. Sedangkan waktu itu Islam semuanya masih serba apa adanya aja gitu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi dunia Islam, siapa yang tahu? Budi tahu? Randy? Apa, Pak? Faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi dunia Islam. Nggak tahu, Pak. Gadget, Pak, gadget. Gadget. Bisa dikatakan seperti itu ya, tapi kurang tepat menurut Bapak. Ya, kalau latar belakangnya ini ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kan faktor yang terjadi dalam Islam itu sendiri. Yang pertama ada keyakinan, tauhid. Pada waktu itu umat muslim ini banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kayak yang percaya terhadap tahayul, terhadap bid'ah gitu ya, kurafat gitu. Jadi memang tauhid pada waktu itu tuh benar-benar mempengaruhi adanya pergerakan modernisasi dunia Islam. Dan yang kedua itu adanya sifat jumud. Sifat jumud ini apa dia? Nggak tahu, Pak. Jadi, sifat jumud itu adalah sifat yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu adalah berhenti atau malas berpikir. Jadi karena malas mereka berpikir, malas berijtihad, mereka itu jadi tertinggallah dengan perkembangan zaman-zaman di Eropa pada saat itu. Yang ketiga, umat Islam pada itu sudah terpecah belah. Dan faktor eksternal cuman satu yang memungkinkan terjadinya faktor eksternal, yaitu adanya hasil kontak dari dunia Islam dengan dunia Barat pada waktu itu. Banyak sekali kontak-kontak yang terjadi. Ada kontak perdagangan, ada pernikahan, seperti itu ya. Udah paham kan? Nanti Bapak minta buat resume aja lah ya, supaya lebih mengertian Anda. Ada juga beberapa macam-macam tokoh-tokoh gerakan pembaharuan. Yang pertama itu ada tokoh di pembaharuan di mana nih? Di Mesir, ada di Turki, di India, dan di Indonesia. Kalau Bapak bacakan, kalau Bapak jelaskan satu persatu, rasanya tidak akan cukup waktu kita. Jadi nanti Bapak minta aja lah Ananda semua itu membuat resume ya. Nanti kalau ketika kita udah online sekolah tatap muka, nanti tolong dikumpul catatannya. Bisa dipahami itu Ananda? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Ada tadi di mana? Di Mesir, di India, di Turki, dan di Indonesia ya, pembaruan tokoh-tokoh pembaruan Islam. Udah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dah. Kalau begitu, sekian saja pembelajaran kita pada pagi ini. Setelah ini belajar sama siapa? Pak Riandi, Pak. Oh, sama Bapak Riandi ya. Ya Ya, udah. Pak. Kalau gitu, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak resume kita hari ini ya, Pak Tegar ya. Banyak Pak. Banyak, Alhamdulillah lah Pak. Ini ciri-ciri guru pemalas ini. Mau ngomong itu kemarin, Pak. Disuruh saja siswanya meresume semuanya. Ini nampaknya Riandi. Ya, Pak. Tegar ini nggak cocok ngajar di alamku nampaknya, nak. Cocoknya di SMK atau STM lah ya. Iya. Enggak Pak, kalau pembelajaran online ini susahnya itu. Nggak ada kalau susahnya. kalau online itu Kamu aja yang malas Pak. tuh. Oke. Next siapa? Saya, Pak. Siapa? Bilisa, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu tentang dakwah Nabi secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Pembelajaran SKI untuk hari ini. Ibu akan menjelaskan yaitu tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Yaitu tentang dakwah Nabi. Nabi sebelum menjadi rasul, wahyu yang pertama terdapat di surah. Siapa tahu? Nabi yang pertama terdapat di dalam surah. Nggak ada yang tahu? Bukan nggak tahu, nggak ingat, Bu. Nggak ingat. Ya udah, Ibu terangin lagi ya. Wahyu Nabi yang pertama diturunkan di dalam surah, terdapat di surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Berselang waktu Nabi Muhammad diperintahkan berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang terdapat di dalam surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Silahkan anak-anak Ibu buka LKS-nya, di situ ada dalam surah Al-Muddatsir. Nampak? Tahu. Ya. Mari kita sama-sama dulu membaca surah ayat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ya. Ayo Budi, keluarkan suaranya ya Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Budi, fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fahbir. Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, terdapat di rumahnya sahabatnya yaitu Arqam bin Abil Arqam. Jadi Nabi Muhammad berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, yaitu hanya kepada keluarga, kerabatnya, dan kepada sahabatnya yang terdekat. Lalu berselang waktu Nabi juga berdakwah secara terang-terangan yang terdapat di dalam surah Al-Hajj, yang terdapat surah Al-Hajj ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yaitu Nabi secara terang-terangan berdakwah kepada keluarga, sahabat, tetangga, kepada kaumnya yang lain terhadap pandangan orang Quraisy. Tetapi mereka tidak sedikit pula yang menghina, bahkan yang melukai Nabi, termasuk yaitu pamannya sendiri, yaitu Abi Lahab. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah hatinya itu goyah, bahkan dia tetap semangat untuk menyebarkan agama Islam ini. Baik, untuk pembelajaran materi hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ananda di rumah yaitu menghafal surah Al-Muddatsir tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Belisa. Iya.
bisa satu lagi nampaknya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Maina sama Riyandi sesi selanjutnya saja tampil ya. Sekarang dia dulu. Baik, Pak. Silakan dia 5 menit. Baik, Pak. 5 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa Iya. mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu tentang akidah Islam. Ibu, ada yang tahu apa itu akidah Islam? Tegar, apa itu akidah Islam? Kepercayaan, Bu. Ya, kepercayaan. Apa itu akidah Islam? Keyakinan. Nah, jadi akidah Islam itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang-orang yang menganut agama Islam. Nah, yang kedua yaitu dasar-dasar dari akidah Islam. Siapa yang tahu apa saja dasar-dasar akidah Islam? Belisa, apa dasar-dasar akidah Islam? Al-Quran, Bu. Hadis. Ya. Dasar akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, melalui Al-Quran ini, Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang baik dan benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Nah, di antaranya yaitu Quran surat apa? Tegar? Tauhid, Bu. Quran surat Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas. Bu, ada yang sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas? Ada yang belum hafal? Budi, Bu. Budi. Ya, kepada Belisa, bacakan Quran surat Al-Ikhlas beserta artinya, Belisa. Insya Allah, Ibu. Janganlah dulu. Tegar lah, Bu. Tegar yang lagi ngopi nampak Ibu? Nggak ada komputer ya tadi, Bu. Baca surat Al-Ikhlas, Tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itulah dasar-dasar dari akidah Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Ada yang tahu? Budi. Hadir, Bu. Apa itu Al-Hadis, Budi? Al-Hadis. Perkataan-perkataan Nabi, Bu. Ya, hadis itu ialah segala ucapan ataupun perbuatan sikap dari Nabi Muhammad SAW. Itulah dasar-dasar dari akidah Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu tujuan dari akidah Islam. Anak-anak Ibu, apa itu tujuan dari akidah Islam?
Ya, tujuan yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar, serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Apalagi Tegar, tujuan dari akidah Islam, salah satunya. Apa tadi Bu? Tujuan Bu? Ya, tujuan dari akidah Islam. Nggak tahu Bu. Yang kedua yaitu memelihara manusia dari kesyirikan. Selanjutnya yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Itulah 3 tujuan dari akidah Islam. Oke, Mungkin cukup. pelajaran kita sampai di Cukup ya. sini.